Waalaikumsalam. Semuanya sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita doa dulu. Silakan Zaki dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. 11 ya. Baik, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian lihat dulu apakah masih ada sampah. Kalau tidak ada, silakan lihat kembali pakaiannya sudah rapi belum, biar kita nyaman belajar, ya. Biar kalau kita nyaman belajar, ilmunya bisa nyantol di otak, ya. Sudah rapi semua, sudah siap. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bagaimana perkembangan informasi komunikasi dari waktu ke waktu. Ada yang namanya informasi melalui asap. Ada lagi kan? Kemudian ada lagi apa lagi perkembangannya melalui radio. Terakhir yang paling keren pada saat ini apa coba? Internet. Jadi tak perkembangan kalian beruntung berada di zamannya internet. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya pada kalian, apakah kalian tahu bisa membedakan fakta, opini, dan asumsi? Siapa yang tahu? Coba tanda tangan dulu. Fakta. Zaki? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi di dunia nyata serta memiliki bukti. Fakta memiliki bukti. Ada yang lain? Apa belum tahu sama sekali dengan fakta? Sudah tahu? Nah, nanti kalau ibu kaitkan pertanyaan, kalian tunjuk tangan, ya. Baik, opini. Siapa yang sudah tahu tentang opini? Tunjuk tangan. Opini, Renata. Pendapat pribadi seseorang yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pendapat pribadi seorang. Ada yang mau menjawab lagi? Ada? Atau agak berbeda mungkin? Tidak ada sama? Kalau asumsi, atau lagi itu asumsi? Oh, Ica. Ica. Dugaan sementara. Dugaan sementara yang biasanya diyakini banyak orang. Baiklah. Nah, anak, jadi kita akan membahas tentang itu pada hari ini. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa kalimat yang silakan kalian perhatikan. Silakan perhatikan kalimat tersebut. Kira-kira ada berapa kalimat di situ? Siapa yang bisa membedakan antara 3 kalimat tersebut? Ayo tanya tangan, yang lain jangan cuma Zaki yang belajar. Ayo, perbedaan Safira. Kalimat pertama merupakan kalimat asumsi. Karena Palembang merupakan kota yang sangat ramah terbuka pada semua warga. Tidak semua orang bisa setuju, tapi beberapa orang setuju. Yang kedua itu adalah kalimat opini, karena ada kata menurutku. Dan yang ketiga itu adalah kalimat fakta, karena jembatan Ampera memang merupakan jembatan di kota Palembang. Bagus sekali Safira. Mungkin ada yang berbeda? Sama? Yakin kita nyontek? Sama ya? Artinya kalian sudah ada bayangan tentang apa itu fakta, apa itu opini, dan apa itu
tujuan pembelajaran kita hari ini, murid dapat menganalisis fakta, opini, dan asumsi yang terdapat dalam track record dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi nak, kalian harus tahu apa bedanya fakta itu apa, opini itu apa, dan bagaimana pengimplementasiannya dalam masyarakat. Kalian lebih nggak fokus ini ya, nah, jadi nak, bukan cuma kalian paham, jadi tahu apa yang terjadi ketika kalian salah dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan nyata. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu akan juga tampilkan satu video lagi yang akan kalian cek yang mana kira-kira fakta dan yang mana opini. Bentar, kita keluarkan dulu. Perhatikan baik-baik video ini. The Bluetooth device is ready to pair. Dulu. Saya tunggu sebentar. Tahan suaranya ya. Tunggu ya, sabar ya. Munculkan sebentar, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, bentar ya. Kalau mau dulu kali ya, keluar dulu ya. Keluar dulu. Tunggu ya sebentar, lagi proses. The Bluetooth device is ready to pair. Akhirnya proses sekali. The Bluetooth device is connected successfully. Dan informasi pertama saudara, viral di media sosial, kepala sekolah di Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot mendadak. Diduga karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli membantah hal tersebut dan menyebut alasan pencopotan adalah mutasi yang merupakan hal biasa. Perhatikan. Media sosial heboh dengan gambar seorang kepala sekolah di Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Dalam video yang viral, Roni Ardiansyah tampak dikerumuni murid untuk bersalaman saat perpisahan dalam suasana haru. Disebut pula jika pencopotan Roni karena menegur murid yang juga anak pejabat untuk tidak memarkir mobil di lapangan sekolah karena lapangan sedang digunakan untuk kegiatan siswa. Namun, alasan pencopotan dibantah oleh Dinas Pendidikan Prabu Muli yang beralasan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi. Mutasi itu hal biasa. Nanti kita lakukan penyegaran-penyegaran di sekolah, apalagi kepala IPB 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di sekolah. Artinya kalau 1 periode 4 tahun sudah lebih dari 10 tahun. Sementara itu, kami kutip dari Baik, selesai mendengarkan beritanya. Menarik kan? Baik, nah, sekarang Ibu mau tanya, dari berita singkat itu
satu Prabu Muli itu dicopot dari jabatan. Baik, fakta benar? Setuju? Asumsi atau opini? Ayo, siapa lagi? Fakta, opini, dan asumsi yang baru kita temukan. Baik, Radit. Opininya pemerintah Prabu Muli menyebutkan bahwa mutasi adalah hal yang biasa. Opininya pemerintah Prabu Muli menyebutkan mutasi hal yang biasa. Menurut pemerintah Prabu Muli. Lanjut, benar? Ada yang mau mendebat? Boleh Kak, boleh. Boleh, benar? Ada yang lain juga masalahnya ya. Baik. Kalau asumsi, Safira? Asumsi masyarakat, alasan pencopotan jabatan itu dikarenakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli menegur anak pemerintah. Baik, kalau gitu kasih tepuk tangan dulu sudah yang menjawab. Baik, setidaknya sebagian dari fakta, opini, dan asumsi sudah kalian pahami melalui tag daring ini, melalui berita. Nah sekarang, kira-kira apa yang terjadi ketika asumsi, opini, dan fakta ini berkembang di masyarakat? Karena mau udah mau ini berkembang kan? Ya. Nah, coba apa yang terjadi kira-kira? Ada yang mau memberikan tanggapan? Karena kan udah benar-benar terjadi kan? Ada. Kalian dengar isu ini? Ya. Nah, apa yang terjadi ketika sebelum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait? Apa sebenarnya? Terjadi kesalahpahaman dalam informasi tersebut. Iya, kesalahan informasi tersebut. Tapi sebenarnya memang ada di pecat itu. Tapi karena pemecatan ini apa yang terjadi dari netizen kan banyak ngomong-ngomong. Ya. Itu akibat dari kesalahpahaman informasi dan isu. Nah, tapi hal seperti ini, kalau terus dibiarkan maka akan merusak, akan menciptakan keresahan di masyarakat. Baik, terima kasih Nak. Kalau begitu kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita dengan berbelajar kelompok. Kalian mau kutawarkan di kelompok yang sudah terbentuk atau seperti ini saja? Sudah terbentuk. Baiklah, kalau ini dibagikan RKPD-nya. Silakan kalian kerjakan, baca baik-baik soalnya, karena kita akan presentasi setelahnya. Jadi manfaatkan waktu, jangan terlalu banyak main. Ini dekatkan, nanti susah. Agak cepat ya kerjanya, jangan terlalu banyak ngobrol. Nak dapatkan ininya nak. Sudah ini? Sudah dapat semua? Sudah? Sudah coba semua? Sudah dapat? Nah, setiap apa yang Ibu bagikan ini ada 2 tema. Jadi 2 kelompok dengan 1 tema yang sama. Jadi ada 3 tema dalam 6 kelompok ini. Silakan kalian kerjasama membentuk kelompok, mengerjakan itu, mendiskusikan apa yang Ibu soalkan dalam NKPD tersebut. Baca baik-baik, kumpulkan informasinya, silakan dikerjakan. Di lembar yang sudah dikerjakan ya. Lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya. Misalnya ada bingungan. Agak cepat kerjanya. Nah, jangan sendirian, ada yang mesti, ada yang kalau dapat ya.
Bluetooth device is connected successfully. Oh ya. Ya, kita lihat. The Bluetooth device is reached now. The Bluetooth device is connected successfully. Siapa yang sudah selesai laporan Bu, sudah selesai gitu ya. Jangan lupa yang soal kedua implementasinya ya. Jadi nah, kalian kalau cuma bisa membaca hanya tahu teori, tidak bisa menerapkannya, ilmunya kurang manfaat ya. Jadi diminta kalian benar-benar mampu, artinya nanti untuk kaliannya adalah kalian bisa memilah. Jangan lupa nama ya, kelompoknya ya, ditulis namanya. Kalau nomornya kurang tambah di sebelahnya.
Tidak sabar kayaknya kelompok 2 mau presentasi. Kelompok 1 sudah? Ngerti nama? Selesai. Kelompok 6 dikit lagi. Kelompok 5 gimana? Masih selesai? Cepet. Nanti waktunya selesai. Kelompok ini sudah tadi ini? Lagi cepet. Yang terakhir ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zakia Suryo dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya tentang kronik demonstrasi Agustus 2025. Ada soal pertama yaitu ada fakta, opini, dan asumsi. Fakta. Pada 28 Agustus, seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Yang kedua ada opini, yaitu pemerintah dan DPR seharusnya lebih peka terhadap aspirasi publik. Dan yang ketiga ada asumsi, kematian Afan Kurniawan diduga kuat menjadi katalisator utama yang mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal. Baik, silakan, terima kasih. Nah, gini, yang bagian 2 nanti kita satu dulu ya, fakta, opini. Silakan kamu ajukan itu ya, siapa tahu mau ada yang mau dipertanyakan mungkin. Atau kamu langsung menyampaikan yang kedua, silakan, ada apa-apa kalau kamu langsung dulu. Saya akan lanjut ke soal kedua, yaitu simpulkan perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Sampai 3 berarti ya. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada, terjadi di dunia nyata serta memiliki bukti. Yang kedua ada opini. Opini adalah pendapat atau pikiran seseorang. Dan yang ketiga ada asumsi. Asumsi adalah dugaan sementara yang dianggap benar. Soal ketiga atau terakhir, hal yang mungkin bisa terjadi jika salah dalam pengaplikasiannya dalam masyarakat. Jika informasi ini salah dalam pengaplikasiannya, hoak akan berkembang dan berkemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
kesalahan yang mungkin terjadi jika disalurkan secara manual. Dan kita akan lanjut ke soal yang kedua, yakni simpulkan perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Menurut kami, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Opini adalah pendapat pribadi seseorang dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan asumsi adalah dugaan sementara. Dan soal ketiga, hal yang mungkin bisa terjadi jika salah dalam pengaplikasiannya dalam masyarakat. Jika fakta, opini, dan asumsi salah dalam pengaplikasiannya di masyarakat, dapat menimbulkan berita hoaks yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di lingkungan masyarakat. Baik, silakan kalau dilanjutkan. Apabila ada kritik dan saran ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, dikasih kesempatan coba mendebat, sekali-kali jangan terima aja, siapa tahu ada yang berbeda, ada yang dengan pendapat kalian, terutama itu yang sama tagnya, atau kan kamu bisa lihat, oh kalau menurut kamu kalau tidak sama dengan apa yang kalian pikirkan, boleh kalian mengajukan. Kalau kayak gini kayaknya terima aja. Baik, tidak ada sama. Wow, silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak. Ada dua kelompok dengan dua tag yang berbeda. Ada satu tag lagi bertanya. Ayo, siapa yang mau menampilkan? Kelompok berapa? Kelompok Radit mungkin? Tagnya sama dengan Syakira. Ayo, kelompok siapa? Kelompok Ica sama Sidik. Berarti antara kelompok 5 dan kelompok 3. Ya, siapa yang mau ini? Ya, silakan. Nah, suaranya dekat ya. Saya Aurelia Aisyah Putri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pencarian fakta, opini, dan asumsi. Yang pertama, soal pertama yaitu fakta. Pada 10 September 2025, penyanyi ternama Indonesia Raisa Andriana merilis album terbarunya yang berjudul Bintang Malam secara eksklusif di platform musik digital. Opini, asumsi, tim manajemen Raisa diduga telah melakukan promosi besar-besaran di media sosial dan bekerja sama dengan influencer untuk menciptakan opininya, saya berpendapat bahwa kesuksesan Raisa bukan hanya karena popularitas, tetapi juga karena ia mampu beradaptasi dan terus menyajikan karya yang berkualitas. Selanjutnya soal kedua, simpulkan perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Fakta adalah yang benar-benar ada, dan opini berdasarkan pendapat seseorang. Asumsi dugaan sementara. Selanjutnya soal ketiga, hal yang mungkin bisa terjadi jika salah pengaplikasian dalam masyarakat, yaitu mendapatkan informasi yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Menimbulkan kesalahpahaman. Silakan ajukan kalau ada yang mau berdebat. Tadi kan kata tidak ada yang mau. Jika ada jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada? Kok sudah 3 kelompok, udah ada. Nah, betul ada. Ayo. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3 yang perwakilannya adalah Albert. Saya ingin bertanya, pada penjelasan fakta tadi ada artis nama penyanyi tadi itu menyebutkan bahwa dia merilis album secara eksklusif di platform. Nah, saya ingin bertanya, itu di platform mana saja dia merilis? Apakah Aurel tahu? Mungkin ini ada sangkutannya dengan fakta tadi kan? Iya. Nanya. Jawab saja apa adanya. Berdasarkan berita. Atau ada yang mau bantu dari kelompok yang sama, dari kelompok yang tagnya sama. Jadi Pak Nurdin nanya di situ apakah disebutkan platformnya. Nah, sebab kalau tidak disebut
pelakunya ada kemungkinan ini hoax atau fakta gitu. Nah, silakan dijelaskan. Di sini hanya disebutkan bahwa dirilis hanya di platform yang bernama YouTube. Itu. Jadi itu sudah fakta ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut. Kalau masih ada, Apakah masih ada yang ingin bertanya? tadi tidak. Nah, itu ada lagi sih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakira dari kelompok 1, ingin bertanya kepada Aurelia yang dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, saat Anda bilang jika terjadi kesalahan pada aplikasi pada masyarakat, Anda menyebutkan jika dapat menyebabkan kesalahpahaman. Mohon dikoreksi jika saya salah menyimpulkan ya. Nah, Anda hanya menyebutkan kesalahpahaman. Nah, bisa menyebutkan kesalahpahaman apa saja yang bisa terjadi? Maksudnya jika salah pengaplikasian fakta opini yang berhubungan dengan teks ini tadi, apa kesalahpahaman yang seperti apa? Ya, soalnya pendengaran saya sepertinya Aurelia tidak menyebutkan apa saja ini kesalahpahaman. Nah, baik, bisa ditambahkan oleh. Nah, kalau ini boleh dong yang lain bantu jawab, boleh biar lebih berkembang diskusi kita. Silakan. Nah, yang lain bantu ya Aurel. Jangan support ya dengan dia sendiri yang berdiri. Contoh kesalahpahamannya seperti informasi yang salah dan dapat menyebarkan hoax. Saya tahu Kalau merasa kayaknya kalau masih gampang. Kalau masih ada yang dipikirkan, tanyakan kembali. Ya, sudah. Silakan. Masih ada? Tidak ada? Baik. Nah, yang namanya mau buru-buru tutup. Ayo, silakan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum. Kelompok kami, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengarkan presentasi dari kelompok berapa yang mau? Kelompok Ica kelompok 6 ya? Nah, silakan Ica. Yang lain dengarkan nggak? Kalau ada kesempatan bertanya silakan tanya ya. Perkenalkan, saya Ica Putri Mareta dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapatkan tentang Ica bisa agak majuan dikit biar tidak menghalang kamera. Di depan sini kakak ajak jalan di depan kamera. Sampai dia di sini aja. Nah, gitu. Jadi saja. Nah. tentang kronik demonstrasi Agustus 2025. Yang pertama, analisis perbedaan fakta, opini, dan asumsi yang terdapat pada dalam teks. Silakan simak ya. Fakta dalam teks ini, ratusan demonstrasi ditangkap dengan Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka perusakan dan pembakaran. Puncaknya, aksi bergeser dari gedung DPR ke markas Komando Brimob di Kuitang dan Polda Metro Jaya. Opini, saya berpendapat bahwa tragedi ini adalah cerminan dan kegagalan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Asumsi, tanpa insiden tersebut, aksi mungkin akan berakhir lebih damai, seperti demonstrasi buruh yang terjadi sebelumnya. Dan simpulan perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Fakta adalah kejadian yang benar-benar ada dan memiliki bukti. Opini, pendapat pribadi yang belum memiliki bukti. Sedangkan asumsi adalah dugaan sementara. Hal yang mungkin bisa terjadi jika salah dalam pengaplikasiannya dalam masyarakat. Jika salah penyampaiannya kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mengetahui informasi yang sebenarnya dan akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Silakan ajukan. Kalau ada yang mau bertanya, jangan sendiri. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau berdebat. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, kelompok 1 sudah berada.
jelaskan tadi, asumsi yang didapatkan tanpa insiden tersebut, aksi mungkin akan berakhir lebih damai, seperti demonstrasi buruh yang terjadi sebelumnya. Itu menurut saya belum tentu berakhir damai. Karena apa? Karena ada provokator. Provokator itu bertugas sebagai menambah permasalahan dalam demonstrasi tersebut. Menurut saya, asumsi dalam teks kronik demonstrasi Agustus 2025 itu adalah kerusuhan yang terjadi kemungkinan besar dimanfaatkan oleh oknum-oknum provokator untuk kepentingan tertentu. Baiklah, itu sesuai dengan menurut saya. Terima kasih atas pendapatnya Pak Sur. Saya menjawab. Saya tadi mengatakan tanpa insiden tersebut aksi mungkin akan berakhir lebih damai. Berarti belum tentu damai, tapi akan lebih damai. Walaupun tidak ada provokator, tapi akan lebih damai dan tidak akan menyebabkan Kebakaran. Tidak akan menyebabkan kerusuhan yang lebih besar. Oh, boleh diterima itu. Ya, baik. Sepakat sudah. Sepakat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pas? Tidak ada? Tidak ada lagi? Baik, silakan dulu. Ada nggak ya? Siapa? Oh, silakan masih ada. Perkenalkan, nama saya dari Asri Siswa dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 6. Kan tadi asumsinya tanpa insiden tersebut aksi mungkin akan berakhir lebih damai. Nah, insidennya apa? Insidennya Apa insiden? terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab. Insiden tersebut yang saya maksud adalah kematian Alvan Kurniawan pada 28 Agustus saat demonstrasi di gedung DPR. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mulai panas kayaknya. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kayaknya yang sebagian semuanya Ica ini. Oh, ada tapi kelompok 4 ya. Kelompok 2 ini kayaknya kurang aktif ya. Mayasnya ini udah. Baik, masih ada lagi. Kalau tidak ada juga cukup ya. Ibu, kami ada tambahan. Oh, boleh silakan. Ya, jadi kami mau menyampaikannya. Oke, silakan. Jadi sebelumnya kami ingin bertanya kepada presentasi kalian yang tadi karena kami lupa untuk mengatakannya. Asumsi yang kalian katakan tadi itu yang kalian bilang asumsi kalian tadi kematian Alvan Kurniawan diduga kuat menjadi katalisator utama yang mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal. Apakah benar? Ya, benar. Menurut kami itu adalah opini bukan asumsi. Karena alasannya ya. Karena opini ada kata diduga. Diduga berarti itu pendapat dia. Diduga. Pendapat pribadi. Ya. Baik, terima kasih atas pendapat dari Ica. Baik, sebelumnya pengertian asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Nah, jadi di kalimat tadi ada kata diduga. Jadi kami mengira itu termasuk kalimat asumsi. Mengapa kalian mengira itu kalimat asumsi? Karena di dalam kalimat tersebut ada kata diduga.
kalian menambahkan kata diduga itu karena kalian berpikir itu adalah asumsi. Ya, tapi ada tambahan lagi dari Fatur dari kelompok kami. Baiklah, saya akan menggantikan Yakin sebagai perwakilan dari kelompok 2. Bolehkah Ica mengulang pertanyaannya? Pertanyaan yang saya tanyakan tadi, asumsi kalian adalah pengertian akan kurnia diduga kuat menjadi katalisator utama yang mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal. Ya. Dan pendapat kelompok kami itu adalah opini. Ya, benar sekali. Ya, boleh dilanjutkan. Kami menduga itu opini karena ada kata diduga yang berarti itu adalah pendapat seseorang. Ya. Pertanyaannya? Oke. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pertama-tama kami ingin mohon maaf karena kami mengira kalimat kematian Afan Kurniawan diduga kuat menjadi katalisator utama yang mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal adalah asumsi. Itu adalah salah. Dia adalah salah. Karena pada nyatanya itu adalah opini karena ada kata diduga. Yang menjadi alasan kami menjadikan itu asumsi adalah kata-kata ini. Katalisator utama yang mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal. Ya, itulah alasan kami mengubah kalimat ini menjadi asumsi. Baiklah, atas jawabannya, Fatur Boleh? dapat kami mengerti. Oke. Baik, selesai. Baik, tepuk tangan dong untuk model. Kita cukupkan diskusinya ya, tapi kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kalian perdebatkan, dari apa yang tadi kalian sampaikan. Semuanya sudah hebat sekali berasumsi. Yang harus kalian pahami bahwa ada perbedaan antara fakta. Kalau fakta mutlak, ya sudah benar. Apa diuji dari mana? Biasanya fakta itu diuji dari apa? Apa yang terjadi? Ada orangnya siapa? Kapan? Di mana? Itu ya, ada kejadiannya. Nah, kalau sudah masuk pada mengapa dan bagaimana, itu masih harus dipertanyakan. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi apa namanya? Uji untuk fakta. Dia ada bukti yang 5 tadi ya. Kemudian untuk asumsi, dia merupakan pendapat anggapan yang disepakati orang banyak, gitu ya. Itu tanda plus minusnya. Tapi kalau dia opini, pendapat pribadi, menyampaikan pendapat pribadi, gitu ya. Baik, nah sekarang kira-kira yang kalian lakukan sudah benar. Nah sekarang ibu mau kesepakatan. Bagaimana implementasinya ini fakta opini ini? Kalau fakta yang berkembang di masyarakat, apa itu ada masalahnya? Ada nggak masalah kalau fakta itu benar-benar yang berkembang di masyarakat? Sekarang lanjutkan pertanyaannya. Kalau yang menjadikan masyarakat itu beraksi, masyarakat itu menjadi resah, yang bagian mana dari rekon ini? Rekon ini? Opini? Opini dan asumsi. Kenapa jawabannya? Ayo tangan. Kenapa? Ayo. Kenapa opini dan asumsi ini menjadikan keresahan kalau dia sebenarnya, karena ini belum pasti ya. Nah, kenapa dia membuat hal ini bisa membuat keresahan kira-kira? Atur? Kami dari mana? Mungkin kelompok 2 karena ada informasi hoax yang terus disebarkan oleh oknum provokator atau oknum yang ingin memperparah masalahnya. Ditakutkan ada orang-orang tertentu yang sengaja menyebarkan untuk tujuan tertentu. Baik, itu ya. Jadi, nah sekarang fakta berarti tidak masalah kalau dia berkembang. Ya.
Baik, bagus. Jadi harus waspada dengan informasi. Ada yang mau tanya, menambahkan mungkin Radit? Tidak? Ada yang lain mau menambahkan? Jadi betul apa yang dibilang Safira. Ketika kalian sudah belajar ini, apa pentingnya kalian belajar ini? Kalian sudah paham dengan artinya kalian pandai menyaring informasi, ya kan? Dapat informasi dari apa tuh? Facebook, YouTube dan sebagainya, internet lah ya, dari kalian lihat cek, benar nggak ini fakta bukan? Ini cuma sekedar asumsi, ini hanya sekedar opini. Jadi jangan kalian share ulang, ya kan? Kalau kalian melakukan itu, artinya kalian sama dengan menyebarkan berita itu ya. Jadi paham pentingnya kalian belajar ini. Makin penting tak kira-kira, perlu tak ini? Perlu sekali. Kalian sudah belajar ini, manfaatkan dan gunakan. Kalian punya HP semua kan? Ya. Nah, jadi jangan sampai kalian melakukan ya hal-hal ikut-ikutan nanti dia geser. Ini bagus, kirim lagi, ya. Ini bagus, kirim lagi. Dan tahunya apa yang kalian kirim adalah berita yang hoax, ya. Jadi berhati-hati dengan berita. Ingatkan keluarga kita, adik kakak kita, jangan sembarangan menyebarkan informasi. Ingat, salah sedikit dari memberikan informasi, kalian bisa berakhir di dalam penjara, jeruji besi. Ya, jangan sampai ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk diskusi kita. Nah, silakan kumpulkan dulu satu orang kumpulkan hasil diskusinya. Dugaan sementara dan diyakini kebenarannya ya. Oke, dugaan sementara
terlalu panjang. Terlalu sampai 3 paragraf baru salah. Silakan Ibu. Kurang dalam memahami Yang benar menganalisis. Nah, yang maksudnya yang kurang dari kamu kurang apa? Oh, asumsi ya, asumsi itu boleh gak sih kan asumsi? Boleh. Silakan. Dikumpul. Ayo, silakan dikumpul. ucapan bersyukur alhamdulillah birobbil